Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur ilahi Rabbi, yang mana berkat limpahan dan karunia darinya jualah kita semua mendapatkan kesehatan untuk selalu menebar kebermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat, tabi'in dan tabi'at dan pengikut langkah jejak beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Rifat SAG MAG yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan isi pidato yang berjudul Menguatkan Iman di Tengah Kebisingan Teknologi. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita hidup di era digital yang serba cepat dan penuh informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kita ke dunia yang baru, dunia yang penuh dengan peluang maupun tantangan. Di satu sisi, kita dimudahkan untuk mengakses informasi, komunikasi, dan belajar. Di sisi lain, kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu diwaspadai, yaitu menjaga nilai-nilai agama dan moral. Saat ini dalam masyarakat salah satu fenomena riskan dan memprihatinkan kita adalah kenakalan dan keburukan moral pemuda. Problema ini harus mendapatkan perhatian penuh dari semua pihak. Maju dan mundurnya sebuah negara berada di tangan pemuda. Hal ini Syekh Khudairibek pernah menyebutkan, berhasilnya sebuah negara, lihatlah bagaimana pemuda saat ini. Apabila pemuda itu baik, maka baiklah negara tersebut. Dan begitu pun sebaliknya. Pemuda merupakan aset paling berharga yang dimiliki sebuah negara, termasuk Indonesia. Di luar sana, para musuh muslim telah melirik potensi berharga tersebut. Mereka berusaha dan berupaya untuk merusak jati diri pemuda, khususnya moral dan spiritual muda bangsa. Sebagaimana yang kita saksikan hingga saat ini, salah satu upaya mereka adalah dengan menggunakan 4F, yaitu food, fashion, fun, and film. Mayoritas dari elemen pemuda Indonesia telah terjerumus ke dalam jebakan tersebut, bahkan memuja-mujanya nilai dan budaya yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW terlupakan begitu saja. Melihat fenomena ini, tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa solusi dan peran aktif dari semua lapisan masyarakat, terutama dari sang pemuda tersendiri. Hal yang paling prinsipil yang harus dimiliki oleh generasi penerus adalah ilmu. Tanpa ilmu, sebuah perubahan tidak akan terwujud. Untuk membangun umat dan mengupayakan kembali kejayaan Islam, pemuda muslim yang akan mengambil peranan tersebut. Berdakwah dan mengajarkan adalah zakatnya ilmu, maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu agama maupun pemuda untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya dan memberikan paham agar dapat memberi hidayah kepada orang kafir untuk masuk Islam dan yang melakukan kemaksiatan untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita semua bahwa pentingnya masa muda itu. Bahkan seseorang tidak akan mencicipi kehidupan yang sempurna di masa tuanya, melainkan dengan memanfaatkan dan mempergunakan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin, bahkan bukan hanya untuk di masa tua, melainkan untuk meneruskan ke kehidupan yang tiada negeri lain, yaitu akhirat kelak. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita dengan salah satu hadis beliau yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamati hatta yas'alu an arba'i an umrihi fima afnahu wa
wa an jasadihi fima ablahu wa an amilihi mada amila bihi wa an malihi min aina tasabu wa fima anfaqahu, yang artinya tidak tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah menanyakan 4 hal: umurnya, untuk apa selama hidupnya dihabiskan, masa mudanya, bagaimana dia mempergunakannya, hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa saja dihabiskan, dan ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW telah mewanti kita sebagai umatnya. Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaghalika, wa hayatika qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Saat ini, beragam sarana komunikasi canggih membuat para generasi muda semakin leluasa dan bebas dalam mengakses berbagai informasi dan data serta lainnya, seperti komputer, handphone, internet, dan lain sebagainya. Beranjak dari media tersebut, berbagai corak budaya dan hiburan di berbagai belahan dunia dapat mereka nikmati. Di sini, tanpa adanya filter dan keimanan yang kuat, pada akhirnya akan mempengaruhi karakter dan pola pikir mereka secara keseluruhan, serta akan diaktualisasikan dalam kehidupan mereka dalam masyarakat. Pemandangan seperti ini harus ada respon dan tindak lanjutnya, serta tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kalangan masyarakat, terutama para tokoh, orang tua, dan pihak lainnya harus bisa memahami problematika yang dialami oleh pemuda di usia mereka tersebut adalah merupakan pencarian jati diri mereka. Dari sini harus ada metode pendekatan interpersonal dan intrapersonal yang tepat dan bersahabat. Metode dan konsep manajemen dakwah yang diharapkan mampu menjawab tantangan serta problematika ini yang akan dilakoni oleh masyarakat pendakwah untuk meraih title Khairul Ummah atau The Best People yang seperti digambarkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Hadirin yang dirahmati Allah, tantangan kita di era digital memang tidak mudah, namun dengan berbagai bekal ilmu, iman, dan akhlak yang kuat, kita dapat menavigasi lautan informasi dengan bijak dan menjadi generasi digital yang mempunyai akhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman ini. Semoga generasi muda Indonesia mampu mentasbihkan diri menjadi sosok pemuda Qur'ani, menjadikan para syuhada dan pejuang bangsa yang telah beristirahat di alam sana bisa tersenyum indah atas perjuangan mereka dulu. Juga diharapkan dengan peran dalam andil generasi Qur'ani dalam mewujudkan peradaban menjadi sebuah negara impian yang bernama Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.